hati terdalam, saya mengakui penyesalan saya. Pemirsa Intens Investigasi, mengapa satu kata maaf tak lagi punya makna, bahkan ketika diucapkan di hadapan publik? Seberapa dalam luka yang harus diterima seseorang hingga doa menjadi satu-satunya tempat bersandar? Ketika badai rumah tangga kian memanas, seperti apa Wardatina Mawa justru memilih Tanah Suci sebagai tempat menenangkan hatinya? Apa arti sebuah pelukan di depan Ka'bah saat kepercayaan telah runtuh? Apakah doa tulus seorang ibu untuk anaknya adalah isyarat perpisahan atau justru awal dari perjuangan panjang? Dan mengapa di saat yang bersamaan media sosial kembali diguncang oleh unggahan misterius Virgon? Apakah satu kalimat singkat bersama Ahmad Dhani hanyalah candaan atau sebuah kode yang disengaja? Mengapa nama Inara Rusli kembali diseret ke tengah panggung, bahkan diteriakkan di hadapan ribuan pasang mata? Apakah semua ini kebetulan? Ataukah ada benang merah yang sengaja dirajut perlahan namun pasti? Lantas, ketika Mawa menutup rapat pintu damai dengan Insanul dan memilih meja hijau, apakah ini akhir dari segalanya? Mengapa Insanul Fahmi enggan mempublikasikan bukti nikah siri dengan Inara Rusli? Apa yang sebenarnya ia lindungi dan dari siapa? Benarkah langkah isbat nikah bisa berbalik menjadi senjata yang mematikan? Dan satu pertanyaan besar yang menggantung, akankah semua ini berujung pada jeruji besi? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Mengejutkan. Di tengah sorotan tajam publik terkait polemik rumah tangga yang kian memanas, kata maaf yang terucap dari Insanul Fahmi nyatanya tak semudah itu menghapus luka Wardatina Mawa. Sebuah luka yang nampaknya sudah teramat dalam untuk sekadar dibasuh dengan retorika. Bahkan, Mawa pun tampak memberikan reaksi yang menggetarkan hati akhir-akhir ini. Tanpa banyak bicara, ia mengunggah sebuah pesan yang menyentuh di laman sosial medianya di tengah dirinya yang kini tengah menjalani ibadah umroh bersama sang buah hati, Afnan. Dari Tanah Suci, Wardatina Mawa terlihat mendekap erat sang buah hati. Di sela ibadah umrahnya, ia seolah menitipkan seluruh bebannya langsung kepada Sang Pencipta melalui sebuah untayan doa yang mendalam. Ya Allah, jadikanlah anakku anak yang beruntung di dunia dan akhirat. Limpahkan rezekinya, lembutkan hatinya, muliakan akhlaknya, jauhkan dari segala kemaksiatan dan istiqomahkan di jalan yang Engkau ridhoi. Jadikan ia penyejuk hati dan kebanggaan orang tua, jadikan ia cahaya dalam keluarga yang menuntun langkah menuju ridhomu. Anak yang syalih-syalihah yang hidupnya penuh keberkahan, dan kelak menjadi amal jariyah yang terus mengalir bagi orang tuanya. Sebuah pelukan hangat di depan Ka'bah dan doa tulus Mawa untuk sang anak. Dalam tulisannya itu, Mawa seolah menegaskan bahwa di balik badai yang menerjang, kekuatannya kini bukan lagi pada janji manusia, melainkan pada ketulusan cinta seorang ibu dan iman kepada Yang Maha Kuasa. Di sisi lain, jagat di media sosial juga kembali diguncang oleh aksi kontroversial mantan suami Inara Rusli, Virgon. Di tengah sorotan publik yang belum mereda, Virgon tiba-tiba mengunggah momen kebersamaannya dengan pentolan band Dewa 19, Ahmad Dhani. Bukan sekadar foto biasa, caption yang ditulis Virgon justru memicu tanda tanya netizen. Ia menulis, Mas Dhani siap, aku sih yes. Unggahan ini pun langsung direspons cepat dan diposting ulang oleh sang maestro dengan tawa singkat. Hahaha. Sontak saja, kolom komentar meledak. Publik pun bertanya-tanya, apakah ini sebuah sindiran atau kode keras untuk sang mantan istri, Inara Rusli?
Tim intens investigasi pun mencoba merunut benang merah dari spekulasi ini. Mengingat sebelumnya, secara mengejutkan, Ahmad Dhani sempat meneriakkan nama Inara Rusli saat beraksi di atas panggung. Untuk yang kenal Inara Rusli, bilang Ahmad Dhani. Ucap Ahmad Dhani, sebuah pernyataan yang terdengar berani, sekaligus misterius. Untuk yang kenal Inara Rusli, bilang Ahmad Dhani siap. Lantas, apa sebenarnya motif di balik ucapan Ahmad Dhani tersebut? Apakah ini hanya sekadar gimik panggung untuk memecah suasana, ataukah ada pesan tersembunyi yang ditujukan untuk drama pernikahan siri Inara Rusli dan Insanul Fahmi yang tengah viral tersebut? Sementara itu, guna merespons opini publik yang kian menyudutkan, Inara Rusli akhirnya memberikan klarifikasi resmi. Dengan tegas, ia menepis tudingan sebagai pihak ketiga atau pelaku perusak rumah tangga orang lain dan membeberkan fakta dari sudut pandangnya. Inara mengklaim bahwa dirinya sama sekali tidak mengetahui status pernikahan Insanul Fahmi saat awal pertemuan mereka, lantaran yang bersangkutan diduga tidak jujur mengenai statusnya yang masih menjadi suami sah dari Wardatina Mawa. Pengakuan ini pun kini menjadi babak baru dalam penelusuran fakta atas polemik yang tengah bergulir tersebut. Kalau misalkan saya mengetahui dari awal saudara Insan punya istri dan saya tetap melanjutkan pernikahan ya, dalam kondisi saya tahu bahwa dia punya istri, mungkin bisa kalian bilang saya ini pelaku. Tapi kan sedari awal saya tidak tahu, saya tidak mengetahui. Ya bukan berarti saudara Insan juga berniat buruk untuk membohongi ya, untuk memulai hubungan ini dengan kebohongan gitu. Tapi ya memang ya bisa dibilang ada salah saya juga, saya tidak bertanya dan saudara Insan juga tidak menjelaskan. Itulah sebabnya kenapa kemarin saya sempat membuat laporan LP penipuan gitu. Karena memang sedari awal saya tidak merasa menjadi pelaku. Pemirsa Intens Investigasi. Permohonan maaf Insanul Fahmi boleh saja terucap. Namun bagi Wardatina Mawa, maaf saja tak cukup membasuh luka. Secara eksklusif kepada tim intens investigasi, Mawa dengan tegas mengunci rapat pintu damai kepada Insanul Fahmi. Tak ada lagi tektokan, apalagi kesepakatan, yang tersisa hanyalah dinginnya pertemuan, di mana Mawa bahkan enggan sekadar menatap mata sang suami. Dengan hati yang sudah membeku, Mawa mantap memilih meja hijau sebagai titik akhir perjalanannya dan menegaskan bahwa saat ini sudah tak ada lagi ruang untuk kembali ke pelukan Insanul Fahmi. Kamu berdamai itu gimana kamu? Aku udah nolak, Kak. Menutup pintu damai? Iya, nolak. Mungkin hubungan dengan suami bagaimana kamu? Kami nggak ada tektokan sama sekali, Kak. Memang menutup. Maaf kakak sampai maaf ya kamu. Oh, iya. Menutup pintu maaf atau gimana nih kamu? Kemarin sempat ketemu juga sama Afnan, gimana kamu? Iya, dianya peluk anaknya. Ya udah gitu aja, nggak ada yang gimana-gimana. Kalau sama kamu sendiri? Ya, aku juga. Apanya adanya? Pelukannya kagak. Ketemu atau sempat ngobrol? Ngobrol tapi aku nunduk gini. Katanya syarat gitu kamu untuk berdamai, benar kamu mah? Enggak. Makasih ya Kak. Bener nggak ada syarat berdamai atau emang nggak mau berdamai itu gimana kamu? Aku udah nolak, Kak. Di tengah tekad Wardatina Mawa yang ingin mengakhiri pernikahannya dengan Insanul Fahmi, selanjutnya, seperti apa pula Insanul yang mengungkap alasan dirinya tidak mau mempublish bukti nikah siri dengan Inara Rusli. Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa. Dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers, dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa.
Sebelumnya, pihak Insanul Fahmi akhirnya memberikan klarifikasi. Melalui kuasa hukumnya, Tommy Tri Yunanto, terungkap alasan mengapa bukti pernikahan siri antara Insanul Fahmi dan Inara Rusli hingga kini tak kunjung dibuka ke hadapan publik. Tommy menyebut bukti tersebut sengaja ditahan demi menghormati proses hukum yang masih berjalan. Alih-alih dipublikasikan, dokumen nikah siri itu justru akan diserahkan secara tertutup melalui kuasa hukum Wardatina Mawa. Langkah ini diklaim sebagai bentuk etika hukum. Namun di sisi lain, keputusan tersebut justru memantik tanda tanya. Jika bukti itu benar-benar ada, apa yang sebenarnya ditunggu? Mengapa publik hanya diminta percaya tanpa pernah diperlihatkan fakta? Apakah penyerahan secara diam-diam ini memang untuk menjaga proses hukum atau justru untuk menghindari konsekuensi yang lebih besar? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang kini membuat polemik semakin tajam dan sorotan publik kian tak terelakkan. Nikah siri ini akan kita sampaikan melalui kuasa hukum karena ini menyangkut hal-hal yang nanti digoreng-goreng lagi. Kalau kita pastikan di media atau di mana, biarkan kuasa hukum bicara, kuasa hukum menilai, silakan apa yang menjadi kekurangan apa, ya silakan nanti antar kuasa hukum yang bisa memberikan statement. Jadi gitu, karena ini kita nggak mau hal-hal yang digoreng-goreng lagi, dipersepsikan yang aneh-aneh. Kita Insanul ini udah saat ini jangan sampai ini yang terjadi. Dia maunya udahlah tenang-tenang aja, nggak usah ada yang frontal, ada yang gimana. Memang semua bertuju kepada dia menjadi public enemy. Tapi buat Insanul, dia yakin bisa melalui semua dengan caranya untuk bisa masuk lagi ke Mawa, lebih bisa berdamai. Itu aja sih poinnya. Iya, jadi kita nih nggak mau hal-hal yang seperti ini menjadi satu publik yang rakyat Indonesia tahu. Biarkan para penegak hukum lah yang tahu gitu loh. Jadi kita ranahnya tuh ranah yang sesuai aja, ranah penegak hukum yang bisa dipercaya. Untuk apa ada namanya penegak hukum? Untuk apa adanya lawyer? Ya biarkanlah itu berjalan antar lawyer terus antar penegak hukum. Karena ini menyangkut hal-hal yang saya rasa nggak perlulah dipublish secara terbuka gitu kan. Kalau bicara masalah publik, ya nanti biarkan tetap di publik, tapi bisa ngasih statement lah pada masing-masing. PH-nya Mawa kasih statement, saya juga kasih statement. Itu terbuka aja, tapi nggak mungkin lah kita semua sampai ini begitu, nggak bisa lah, karena ini udah proses hukum. Ada proses hukum di situ, jadi kita hargai proses hukumnya. Karena kan semua itu kan udah ada ranahnya. Jadi nggak bisa kita publish terlalu terbuka yang hal-hal seperti ini kalau menurut saya ya. Karena kalau beritanya mungkin bisa. Setelah nanti pertemuan dengan lawyer, mungkin lawyer bisa cerita, oh tadi udah begini, udah begitu, udah disampaikan. Gitu aja sih sebenarnya. Tak berhenti sampai di situ, Insanul Fahmi juga akhirnya meluruskan pernyataannya yang sempat menghebohkan publik. Pernyataan yang sebelumnya ia sampaikan di Polda Metro Jaya terkait niatnya untuk melepas Inara Rusli dan kembali kepada Wardatina Mawa, istri sahnya. Inilah penjelasan selengkapnya dari Insanul Fahmi. Sebenarnya di sini konteksnya adalah rumah tangga ya, ranah privasi. Yang diharapkan itu dari orang berumah tangga itu kan sebenarnya perdamaian, apapun itu sebenarnya. Ya kan, jadi memang visi dan goals kita tuh saat ini memang gimana caranya bisa mencapai perdamaian untuk semua pihak. Seperti itu. Makanya biarlah nanti biar kami yang menyelesaikan seperti apa gitu. Jadi kalau masalah ngelepas ini atau ngelepas itu sebenarnya belum sampai ke situ ya. Jadi biar nanti jadi kami aja yang mencari solusinya untuk mencari kedamaian dan ketenangan dalam berumah tangga seperti apa. Kita pastikan gini ya, kalaupun Mawa mau damai, terus tidak mau ada hubungan lagi dengan Insanul, tentunya harus disampaikan secara pribadi ya. Karena ini ranah privasi yang tadi Insanul bilang. Setidaknya Insanul tahu dan paham. Karena bagaimanapun juga perjuangan Insanul itu harus dilihat juga karena biar bagaimanapun saya ngelihat memang dia masih berharap itu. Ini nawaitunya. Tapi balik lagi, segala sesuatu nawaitu belum tentu berharap sama apa yang dirasakan oleh Mawa.
Tapi saya rasa perempuan itu atau wanita itu memang masih dalam sakit hati, perlu waktu. Saya yakin belum tentu juga, kita masih positive thinking lah. Mudah-mudahan Mawa juga mau lagi bareng sama Insanul. Walaupun ada syarat-syarat, saya nggak tahu seperti apa. Walaupun ada hal-hal yang harus diberkomitmenkan berdua gitu loh. Jadi kita juga nggak tahu seperti apa, karena ini ranah yang tadi saya bilang, ranah yang di luar servis daripada masyarakat atau netizen. Ini kan rumah tangga, jadi nggak bisa. Di tengah sorotan publik yang kian menguat, Insanul Fahmi akhirnya menyampaikan permintaan maaf secara terbuka. Permintaan maaf yang ditujukan langsung kepada Wardatina Mawa dan disampaikan ke hadapan publik. Dengan nada penuh penyesalan, Insanul mengakui kesalahan yang telah ia perbuat. Ia menyadari keputusan dan tindakannya telah melukai banyak pihak, terutama Mawa sebagai istri sah. Insanul pun menyampaikan harapannya. Ia berharap pintu maaf masih terbuka dan Mawa berkenan memberikan kesempatan untuk memperbaiki keadaan. Lantas, akankah permintaan maaf ini cukup untuk melunakkan hati Mawa yang selama ini justru memilih diam dan menyerahkan segalanya pada jalur hukum? Seperti inilah permintaan maaf Insanul Fahmi yang kini menjadi sorotan di tengah konflik yang belum menemukan titik damai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Insanul Fahmi melalui pernyataan ini dengan segala kerendahan hati dan kesadaran penuh sebagai manusia yang tidak luput dari dosa. Saya ingin menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya kepada istri saya, Wardatina Mawa, beserta ibu dan ayah, juga keluarga besar tentunya yang sangat saya hormati. Saya menyadari sepenuhnya bahwa kekhilafan dan kelalaian saya selama ini telah menorehkan luka yang cukup dalam. Saya sadar saya telah menghancurkan kepercayaan yang dibangun bertahun-tahun, serta menimbulkan kegaduhan yang membebani istri dan keluarga besar. Membuka hati terdalam, saya mengakui penyesalan saya. Saya menyesal telah gagal menjaga amanah dan kehormatan rumah tangga kami. Saya menyesal telah membiarkan ego saya melukai banyak pihak. Saya paham, berjuta kata maaf mungkin tidak cukup untuk menghapus air mata dan rasa sakit yang telah timbul. Namun izinkan permohonan maaf ini menjadi langkah awal saya untuk mengakui kesalahan saya secara jantan, tanpa tapi dan tanpa pembelaan. Kepada Mawa, saya menghormati sepenuhnya apapun perasaan dan keputusanmu saat ini. Saya sadar butuh waktu yang tidak sebentar untuk memulihkan hati yang terluka. Saya tidak akan memaksa, namun saya tidak akan berhenti berharap. Saya siap menunggu pintu maaf itu terbuka. Di tengah bungkamnya Insanul Fahmi soal bukti nikah sirinya dengan Inara Rusli. Lantas, bagaimana Hotman Paris membedah kasus ini? Akankah Insanul terancam pidana 5 tahun penjara akibat dugaan pernikahan tanpa izin? Dan benarkah langkah Inara mengajukan isbat nikah justru menjadi senjata makan tuan yang memudahkannya dilaporkan oleh istri sah? Halo, saya Denny Darko yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa. Dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa.
Pemirsa Intens Investigasi, polemik rumah tangga ini juga menyita perhatian pengacara kondang Hotman Paris. Tak tinggal diam, Hotman ikut buka suara soal dugaan pernikahan siri antara Insanul Fahmi dan Inara Rusli. Dengan pernyataan tegas, Hotman menilai posisi Wardatina Mawa sebagai istri sah berada di atas angin. Menurutnya, menikah lagi tanpa izin istri sah bukan perkara sepele. Jika terbukti, Insanul Fahmi berpotensi terjerat KUHP dengan ancaman hingga 5 tahun penjara, jauh lebih berat dibanding pasal perzinahan yang hanya 9 bulan penjara. Hotman bahkan menyarankan agar istri sah kembali melapor jika fakta pernikahan itu benar adanya. Isyarat jelas bahwa di balik kata maaf Insanul Fahmi, bayang-bayang jeruji besi masih mengintai. Kalau saya bilang, kalau saya tidak mau ngomong langsung kepada pihak-pihak, saya hanya ngomong secara normatif hukum. Seorang istri sah bisa menempuh 2 laporan pidana. 1, ada pasal dalam KUH pidana, barang siapa kalau suami nikah tanpa izin istri itu 5 tahun penjara. Sedangkan kalau jinah cuma 9 bulan. Ya mungkin bagi istri sah dicoba itu dua-duanya. Karena kalau ada pengakuan atau bukti bahwa terjadi pernikahan gitu. Nah, hari ini kan jadi istri sah tersebut ya coba lagi bikin LP, laporan polisi kedua. Kan ini kan masih prosedur kan penyelidikan. Kalau saya sudah penyelidikan sudah cukup bukti baru meningkat ke penyidikan. Ya kalau baru pemanggilan begini baru penyelidikan. Nah ini kan istri sah bisa mengajukan udah mau. Ya. Kalau istri sah bisa mengajukan juga laporan kalau benar sudah nikah lagi gitu. Hotman Paris juga menilai ada blunder hukum serius dalam langkah istri siri. Permintaan isbat nikah disebut justru bisa menjadi senjata makan tuan. Pasalnya, dengan mengajukan pengesahan, pihak kedua dianggap mengakui pernikahan itu memang telah terjadi. Pengakuan ini, kata Hotman, sudah cukup menjadi karpet merah bagi Wardatina Mawa. Tanpa bukti tambahan, istri sah bisa langsung menjerat Insanul Fahmi dengan pasal pernikahan tanpa izin. Ya itulah, kalau memang dia tidak mau berdamai ya haknya dia, ya kan? Justru kalau dia minta, kalau seorang istri kedua, kalau seorang pacar kedua minta pengesahan, berarti sudah mengakui sebelumnya mereka sudah nikah, walaupun nikahnya tidak sah. Berarti sudah cukup bagi si istri sah untuk melaporkan pasal tentang pernikahan tanpa izin. Nanti enggak? Apa istilahnya itu misbah? Isbat itu kan untuk mengesahkan yang sudah terjadi kan? Ya kan, itu kan. Ya kalau begitu, itu malah bukti bagi si istri sah. Terbukti nih, berarti kau sudah ngaku. Ya, berarti kau memang sudah nikah. Ya, dengan nikah di bawah kawin siri, berarti kau laporin lo. Gitu loh, dengan nikah tanpa izin. Bang, kalau pertama. Kalau nikah berarti tidak ada perkawinan yang sah menurut hukum negara. Kalau diterusin secara normatif, ya itu tadi bisa menjadi ada lagi pasal yang baru sekarang, kumpul-kebo. Ya, kumpul-kebo cuma yang laporin hanya ibu atau anak, atau suami juga bisa, ya, istri juga bisa. Ini bang, jadi bagi si istri sah sekarang ini ada 3, 1 laporan polisi zina, 2 laporan polisi nikah kedua kali tanpa izin. Kalau ternyata masih terus, itu juga pidana dengan KUH pidana yang baru. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen.